Prabowo ngomong soal ada sawit Sawit. Ya. 3,3 juta hektar yang nggak jelas pemiliknya, ilegal lah gitu, tapi barangnya ada. Itu kan saya bilang itu dia yang mau beliau loh. Ya. Ini gimana coba bayangin ada sawit ilegal lah gitu. Sampai 30 juta hektar. Terus saya bilang, Pak Presiden, saya bilang 1 hektar sawit itu bisa menghasilkan 6 sampai 8 juta rupiah per bulan. Saya bilang. Terus dia langsung hitung kan. Nah, berarti kalau 3,3 juta hektar, dikali 6 juta saja yang paling rendah itu 20 triliun. TikTok ya? Langsung TikTok ya? TikTok. Dia ngitung langsung. Iya. Berarti setahun 240 triliun. Dan waktu nggak tahu siapa yang punya. Yang punya ada tentunya. Orang yang mencoleng itu. Wah, dia kelihatan sangat kecewa dengan keadaan itu. Tapi saya bilang lagi, Pak Presiden, saya bilang, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada pasal yang boleh memutihkan itu. Dengan denda seupil. Lebih heboh lagi dia. Jadi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada. Bukan, apa solusi dari Bang? Ada nggak Abang sampaikan? Ya. Bisa itu dikasih ke buruh atau enggak? Iya, saya bilang itu kalau itu ya paling tidak itu ya misalnya PTP. Kasih ke PTP lah, PTPN ya. Paling tidak ke PTPN. Kalau bisa koperasi lebih bagus. Pekerja di situ langsung koperasi. Jadi tapi yang kira-kira begitulah. Jangan lagi diputihkan. Dia udah menikmati ya seluruhnya ya. Itu bisa kalau dia udah beroperasi 10 tahun, nanti berarti udah 2.000 triliun itu. Dok, itu kemana nggak tahu, gila juga. Dan itu masih bisa 20 tahun lagi karena sawit kan bisa 30 tahun, 25-30 tahun. Nah, sekarang malah idenya mau diputihkan. Pemerintahan sebelumnya. Saya sekarang mengingatkan kepada Pak Prabowo gitu loh. Jadi ya ngeri lah pokoknya gitu. Terus kekayaan alam dan sebagainya juga. Itu menjadi catatan betul ya. Kan memang kita bukan negara yang intervensionis lah. Serba negara tidak. Neolib juga bukan kan gitu. Tapi negara perlu hadir tentu dalam mengelola kekayaan kan gitu. Kalau kekayaan negara ya yang mengelola utamanya negara dong, kekayaan negara ya. Tapi kalau peningkatan nilai tambah industri dan sebagainya silahkan aja swasta diutamakan lah gitu. Nah kalau ada migas, batu bara, emas, sebaik mungkin negara harus ikut campur di situ. Nggak boleh itu diliberalkan dengan sekedar menikmati sedikit royalti dan sebagainya. Kira-kira gitulah. Jadi pembicaraannya menarik di situ. Iya, ya kan dulu kan sempat juga waktu debat Capres ya tahun 2019 ya masalah kepemilikan sawit. Itu ada nggak katakanlah Pak Prabowo punya? Apa maksudnya? Pak Prabowo punya lahan sawit juga. Ya, punya nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya? Artinya sangat clear ya? Ya kalau itu memang resmi kan nggak ada masalah. Kita kan bicara tadi kan tidak resmi. Ya. Yang tidak tiba-tiba ada 3,3 juta hektar tanah yang tidak resmi gitu loh. Nah itu kan masalah. Gitu. Kalau yang resmi ada aturan mainnya dong. Memang ada ya itu siapa aja boleh kan. Bahkan sekarang ini ada yang punya sampai 5 juta hektar dan sebagainya. Ngeri juga itu. Artinya dengan ya karena ini udah clear ya di sisi Pak Prabowo ya punya kan. Artinya dia benar-benar ingin mengejar ya siapa yang mau punya. Saya pikir harus Pak, harus dikejar dong. Kalau menurut saya sih ya nggak di penjara aja udah syukur gitu loh orang-orang. Jadi jangan diputihkan sampai sejauh itu ya. Kalau menurut saya, ya gimana Anda menikmati tanah negara ilegal tanpa izin, dapat uang bertriliun-triliun, logikanya harusnya di penjara dong. Kok diputihkan? Ya katakanlah nggak diputihkan, tapi ya denda cukup dan itu disita untuk negara, artinya dikuasai oleh PTP atau oleh koperasi atau oleh apa, jadi kembali ke negara. Itu idealnya. Kalau cuma ide diputihkan dengan denda yang seupil, dendanya ada tuh, murah meriah sekali. Pak Prabowo itu abang sangat lihat ya, kelihatan dia kecewa dengan kok bisa seperti itu gitu. Tapi baru sebatas kekecewaan ya, belum. Ya harus kan penerjemahnya kan adalah di kabinet ya. Ya nggak tahu kabinetnya mau melaksanakan itu nggak.